Halo guys, kembali lagi di channel YouTube kami, Yayasan Insan Cinta Selamara, yang selalu menyajikan konten edukasi seperti inspiring talk, potret pemuda galau yang akan menambah wawasan Anda. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share tentunya. Sosial media ini yang luar biasa. Ngomong-ngomong tentang riba, bagaimana Pak? Mungkin itu juga yang menjadi salah satu faktor kenapa Akhirnya terjawab karena waktu itu kan galaunya aja waktu di situ. Galaunya waktu di nggak tahu itu waktu itu karena apa yang menyebabkan nih. Kemudian terjawab akhirnya. Jadi setelah kita resign dan kemudian ujian bertubi-tubi, ibarat udah jatuh ketimpa tangga, udah nothing lah ya, udah nothing. Benar-benar kalau orang bilang Pertamina banget lah, mulai dari nol katanya. Jadi itu kemudian Allah itu pertemukan kita dengan orang-orang hebat waktu itu, Bang. Yang kemudian mereka sampaikan, saya ingat ada yang memberikan saya satu buklet isinya tentang 13 fakta riba. Itu awalnya 13 fakta riba, dan kemudian itu menjadi motivasi. Yang awalnya itu waktu awal-awal karena masih galau nih, apa nih maksud Tuhan nih, kenapa Allah kasih ujian sebegini beratnya, dari yang tadinya udah di atas kemudian tiba-tiba harus pakai celemek lah bahasanya waktu itu, Bang ya, pakai celemek melayani orang, jualan kopi, yang kemudian semua orang bilang ngenes banget gitu, prihatin. Wih, kemarin udah posisinya bagus, sekarang mulai jual kopi, prihatin gitu ya. Tapi Allah akhirnya kasih petunjuk ya, Bang ya. Ada yang memberikan, itu ada buklet isinya 13 fakta riba. Dan saya waktu itu saya ingat itu di Sabtu hari. Saya ingat waktu itu Sabtu hari saya browsing di YouTube, dan akhirnya walaupun saya pernah mengenyam mondok, tapi kan tidak semua pembahasan yang kita bahas di sana tentang detail ya, termasuk tentang riba ya kita nggak tahu ya. Bahasa kita tentang riba itu adalah rentenir itu aja, Bang. Ternyata setelah kita coba lebih jauh mendalami tentang riba, ya segala salah satu definisi riba adalah segala aktivitas transaksi utang piutang yang ada manfaat daripadanya itu gitu. Anggaplah utang 1 juta ya, utang 1 juta kemudian kembalinya 1.100.000. Nah, 100-nya itu ribanya gitu, ribanya. Jadi, dan Allah janjikan di situ orang-orang yang pelaku riba itu ya nanti akan ditantang perang oleh Allah nanti kalau di yaumil akhir. dosanya itu sama. Nah, itu bahasanya itu ya, bahasanya banyak sekali itu penjabarannya di surat Al-Baqarah di ayat-ayat akhir itu banyak sekali dijelaskan. Yang paling kemudian memberikan saya keyakinan dan di situ menjadi titik balik mungkin ya, Bang ya, dari awalnya mungkin galau, harus ini apa maksudnya Allah nih, di ayat Al-Baqarah yang kalau nggak salah yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Jadi Allah itu akan memusnahkan, kalau nggak salah itu artinya kurang lebih Allah akan memusnahkan segala sesuatu, baik itu perniagaan atau modal usaha kita yang kita peroleh dari riba, akan dimusnahkan, akan dihanguskan, dan Allah akan menyuburkan sedekah. Nah itu, jadi saya bersyukur malah waktu itu modal yang udah kita coba saving selama saya bekerja di perbankan hilang. Jadi memang benar-benar bersih. Jadi saya yakini Mulai dari nol kembali. Alhamdulillah sampai kemudian bisa eksis sampai dengan saat ini. Saya meyakini satu, bahwa ini semua karena ridho Allah, kita bisa sampai dengan detik ini, bisa bertahan. Dan akhirnya saya mengambil satu kesimpulan, Bang, bahwa usaha yang baik itu bukan hanya ditentukan oleh konsep yang bagus, modal yang besar, tetapi yang lebih penting adalah sumber modal yang bersih. Nah, itu kata kuncinya. Itu sumber modal yang berkah gitu. Ya. Karena kita mencari usaha yang berkah. Yang kita cari adalah keberkahan. Dan kalau kata guru saya, yang namanya berkah itu katanya maknanya itu nambah. Jadi nambah tenang, nambah bahagia, nambah waktu kita untuk ibadah,
Jadi nggak ada yang kurang. nambah harmonis rumah Nambah harmonis rumah tangga. Banyak orang yang mungkin punya uang miliaran, tapi kemudian sakit-sakitan, Bang. Nauzubillah min dzalik. Atau rumah tangganya nggak bahagia. Jadi di luar rumah tangganya dia pejabat yang sukses, pengusaha yang sukses, dia punya karirnya bagus, nama terpandang, tapi ketika di rumah dia nothing, Bang. Jadi akhirnya harus mencari kebahagiaan di luar. Nah, kalau keberkahan itu kan begitu, sedikit tapi kemudian itu buat nambah harmonis, nambah tenang, nggak mikir banyak-banyak, Bang. Dan salah satu yang saya syukuri adalah ketika pandemi, itu ketika semua orang mungkin pengusaha agak pusing memikirkan bagaimana harus mengembalikan utang untuk usahanya. Alhamdulillah ya waktu itu kita bisa tutup dengan tenang waktu karena mau usaha kan nggak bisa waktu itu. Ya salah satu ketenangannya adalah ya kita nggak mikirin untuk dihadapi gitu ya. Hadapi dan tidak ada bank yang nagih untuk modal. Yang paling terpenting itu adalah bagaimana memperoleh keberkahan itu Keberkahan. dengan sumber yang jelas. Sumber yang bersih lah, sumber modal yang bersih Modal gitu. yang bersih, karena salah seorang ulama mengatakan berkah itu ziyadatul khair pasti melalui. Nah, itu yang terpenting. Nah, Masya Selalu Allah, bertambah luar biasa. kebaikan, dan Ya. selalu dilipat gandakan. Dilipat gandakan. Bagi orang yang mengalami keberkahan. Betul, Bang. Dan ini juga mungkin catatan ya, Bang ya, karena di era sekarang ini kan adik-adik kita mungkin lebih fokus pada sesuatu yang instan. Jadi untuk mengikuti proses itu agak kurang sabar nih, untuk mengikuti proses. Sehingga ketika kita berbicara masalah bisnis, maka yang pertama kali terbersit itu adalah modal. Modal serta untung. Modal dulu nih, Modal dulu. sumber modalnya dari mana? Ya, dan pasti yang pertama kali itu kalau nggak punya cukup modal harus kredit. Nah, jadi itu udah mindsetnya. Apalagi sekarang ini dengan canggihnya di era digital sekarang, jadi Orang bisa kredit orang online. gampang sekali kredit online. Bahkan sekarang bisa apa itu namanya itu pay later lah atau apa, beli dulu bayar belakangan. Kemudian kartu kredit yang mudah untuk pencairannya, kemudian kredit motor lebih gampang sekarang. KPR juga tanpa aguna, tanpa muka. dipermudah sekarang. Nah ini yang kemudian ingin kita ingin kita coba edukasi ke teman-teman. Jadi merubah mindset kita dari semula harus modal dulu. Nah, sekarang kembali kita punya konsepnya dulu. Mestinya konsep dulu disediakan. Konsep dulu yang kita bisa bangun, konsepnya dulu, kemudian kalau masalah sumber modal itu banyak yang bisa kita jadikan alternatif selain kita harus pinjam ke modal. Salah satunya memang kalau konsep usaha kita bagus, Bang, saya yakin juga banyak orang yang ada yang juga bingung, juga harus mereka punya modal tapi mereka nggak punya konsep. Iya, nggak punya konsep. Nah ini yang bisa. Ya ini yang bisa mungkin nanti kita bisa. Oke, closing statement. Iya, bisnis itu tetap harus dibangun dengan tujuannya harus mencari keberkahan, ridho Allah. Dan kita, saya mengutip itu ayat ya Bang ya, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang Bermanfaat. banyak manfaatnya untuk orang lain. Kalau di hadis itu ya, Khairun nas anfa'uhum linnas. nah itu khairun nas anfa'uhum linnas. Itu yang saya pegang Bang. Bahwa kita di dunia ini cuma sebentar. Jadi dunia ini adalah sawah ladangnya untuk akhirat ya Bang ya. Kita bercocok tanam di sini dan kita akan. Jadi selain bisnis ini mungkin kita akan jadikan wasilah, jalan saja untuk kemudian kita bisa menjadi sawah ladang kita yang kemudian kita menjemput keberkahan dan menjadi modal kita kelak di yaumul akhir. Itu saja sih Bang mungkin yang kita ingin sampaikan ke teman-teman, bahwa apapun yang aktivitas yang kita lakukan sekarang
niatkan itu untuk menjadi manfaat bagi sebanyak-banyaknya